Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan Mekar Hurip Nursari Channel dalam program Selatan Roman, Selami Tanaman bersama Roni Kartiman. Pada sore kali ini saya sedang berkunjung ke kediamannya Bapak Andi Rohandi. Kebetulan beliau adalah teman sekantor saya di Balai Bioteknologi BPPT. Di Bapak Andi ini, di halaman rumahnya menanam jambu kristal. Nah, pada hari sore kali ini kita akan belajar tentang penanaman dan perawatan jambu kristal dari Bapak Andi Rohandi. Di Bapak Andi ini halaman rumahnya menanam sekitar ada 16 pohon jambu kristal. Lumayan untuk tambahan di luar gaji, beliau bisa menjual jambu kristal ini seharga 15 sampai 20 ribu rupiah per kilonya. Nah, hari ini kita akan belajar dari Bapak Andi Rohandi untuk penanaman dan perawatan jambu kristal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Andi Rohandi. Hari ini kita akan belajar untuk menanam jambu kristal. Nah, kita mulai dari penanaman jambu kristal. Bapak Andi ini telah menyiapkan lubang tanam ukuran 35 x 35 x 35, kemudian sudah memasukkan pupuk kandang sekitar 10 kiloan, kemudian NPK-nya 100 gram, dan dolomit setelah puradan sekitar dolomitnya 250 gram, kemudian puradannya 1 sendok. Nah, sekarang kita akan melihat cara menanam dari Bapak Andi Rohandi. Silahkan Bapak Andi untuk melakukan penanaman. Yang pertama polybagnya, bibit jambu kristalnya disobek dulu. Kemudian medianya ditekan supaya tetap utuh. Media tanamnya tidak pecah. Kemudian dilakukan penanaman ke dalam lubang tanam. Penanaman diusahakan di tengah-tengah, kemudian tanah bekas galiannya dimasukkan lagi, diurungkan ke lubang tanam. Tanahnya agak dibumbunkan, dinaikkan ke atas supaya kalau hujan tidak terendam dan nanti busuk. Setelah dilakukan penanaman, kalau misalnya kemarau maka harus dilakukan penyiraman minimal 2 hari sekali. Tetapi kalau masih ada hujan seminggu 2 kali, tidak usah dilakukan penyiraman. Nah, setelah ditanam, kemudian disiram. Penyiramannya sedikit demi sedikit aja, yang penting basah. Nanti kalau musim hujan biasanya hujan terus-terusan sih. Sudah cukup. Nah, nanti kita lakukan perawatan berikutnya. Nah, perawatan selanjutnya setelah tanamannya berumur 2 bulan, kita akan melakukan pemupukan dengan menggunakan NPK. Caranya
nanti akan Pak Andi praktekkan, yaitu dengan menggali sekeliling pohon kurang lebih 30-50 cm dari pangkal batang, kemudian diberikan pupuk NPK, ditabur dan ditutup kembali dengan tanah. Ini Bapak Andi mau mempraktekkan untuk pemupukan, dibuat dulu keliling lubangnya di sekeliling tanamannya. Kurang lebih jaraknya 30-50 cm dari pohon. Kemudian ditabur NPK-nya dan ditutup kembali dengan tanah. Kalau misalnya di lapangan 100 gram ya kurang lebih 2 kepalan tangan. Nanti ditabur di sekeliling pohonnya. NPK-nya mereknya bisa nyari di toko pertanian yang komposisi 15-15-15 atau 16-16-16. Banyak beredar di pasaran. Setelah ditabur mengelilingi tanamannya, kemudian ditutup kembali dengan tanah supaya tidak terjadi penguapan pupuknya. Perawatan selanjutnya untuk tanaman yang sudah mau berbunga atau berbuah adalah pemupukan lanjutan. Pemupukannya sama seperti tadi, tapi kalau untuk tanaman yang akan berbuah, pupuknya diganti yaitu dengan TSP atau KCL yang kandungan P atau K-nya tinggi, supaya nanti buahnya manis dan bunganya tidak rontok. Bisa juga ditambahkan dengan GA3 atau gibberellic acid, biasanya banyak beredar di pasaran. Merek dagangnya yang tablet itu Progib, Gibro, dan Supergib. Tinggal pilih salah satu. Nah, pada kali ini untuk mencegah rontoknya bunga atau buah, Bapak Andi akan melakukan pemangkasan. Jadi kalau sedang berbunga, maka yang di batang atau daun yang di atas bunganya itu dipangkas atau dibuang. Sekarang kita lihat contoh Bapak Andi untuk memangkas atau memotong bunga. Dibuang nanti ini supaya bunganya tidak rontok. Nah, kalau yang misalnya jumlah bunga atau buahnya kebanyakan seperti ini, nanti dibuang sebagian supaya buahnya nanti besar dan manis. Nih Bapak Andi mau mencontohkan. Sebagian dibuang. Perawatan pemangkasan ini bisa dilakukan misalnya 4 bulan sekali, untuk menambah supaya kanopinya juga bagus bentuk tanamannya. Nah, tahap berikutnya nanti kita yang berbuah akan melakukan pembungkusan buah. Nah, perawatan selanjutnya supaya buahnya tidak gosong terkena sinar matahari langsung, maka dilakukan pembungkusan buah. Pembungkusan buah ini menggunakan bisa dengan kertas nasi, tapi bisa juga kalau di lapangan ada yang plastik warnanya biru. Nah, Bapak Andi ini karena plastiknya nggak ada, menggunakan kertas nasi. Silahkan Bapak Andi untuk praktek ngebungkus buah. Ini dilakukan pembungkusan buah menggunakan kertas nasi, kemudian dibungkus di hektar. Supaya tidak hancur kalau hujan, maka dilapisi dengan plastik
kresek bening. Kemudian diikat. Kita coba satu lagi. Ini cara ngebungkusnya. Dibungkus, kemudian dihektar. Setelah buahnya tadi dibungkus, nah saat yang kita nantikan setelah umur 3 atau 4 bulan kemudian, buahnya bisa kita panen. Nah kita coba ini buahnya, punya Bapak Andi ini. Boleh Pak Andi, dipanen yang sudah matang, cobain. Boleh dilihat buahnya, matang nggak? Ini sudah ada yang nunggu nih mau makan buah jambu kristal. Produknya Bapak Andi ini. Matang. Wah, sudah matang ternyata ini buahnya seperti ini. Nanti kita lihat dalamnya dan kita rasakan manis atau enggak. Bapak Kubil, mau nyoba nggak Bapak Kubil buahnya? Wah, ini Pak Kubil siap makan, nunggu dari tadi. Manis nggak Pak Kubil? Manis dan renyah. Wah, mantap, nah, manis dan renyah. Coba dilihat buahnya. Tanpa biji, bijinya sedikit ini. Belahan. Mungkin untuk sore kali ini tips menanam dan merawat tanaman jambu kristal sampai sini dulu. Terima kasih kepada Bapak Andi dan Bapak Kubil yang sudah menemani di rumahnya Bapak Andi Rohandi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.